Pemirsa, 4 kabupaten di Jawa Timur menyandang sebagai zona merah kasus stunting tertinggi di Jatim. Keempatnya ini adalah Bangkalan, Pamekasan, Bondowoso, dan juga Kabupaten Lumajang. Tidak hanya itu, daerah di Jawa Timur juga banyak yang termasuk zona kuning stunting. Apa yang menyebabkan Jatim darurat stunting dan langkah apa yang harus dilakukan pemerintah dan juga semua pihak? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan menekan angka stunting di Jawa Timur dan sudah tergabung bersama kami Pak Andrianto, Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Selamat siang Pak Andrianto. Siap, salam sehat Pak Andrianto. Salam sehat. Baik, Pak, ada 4 kasus di Jawa Timur atau 4 daerah di Jawa Timur yang masuk dalam zona merah kasus stunting. Nah, mungkin ada beberapa masyarakat yang kurang begitu paham terkait dengan bahaya atau darurat stunting itu seperti apa yang harus dipahami oleh masyarakat. Ya, jadi membahas masalah bahayanya, jadi kita melihat akibatnya. Akibatnya stunting itu sudah kita pahami bahwa satu, itu adalah tinggi badannya terlihat lebih pendek. Secara fisik itu tidak bagus. Tapi yang kedua adalah pembentukan otak pada 1000 hari pertama kehidupan itu tidak maksimal. Sehingga yang stunting itu cenderung tingkat kognitifnya atau tingkat pengetahuannya adalah lebih rendah daripada anak yang normal. Kemudian yang ketiga, kalau stunting itu dibiarkan begitu saja, maka pada anak usia pada saat usia di atas 45 tahun, dia akan cenderung menderita penyakit degeneratif atau penyakit sindrom metabolik seperti kanker, diabetes mellitus, hipertensi, dan sebagainya. Dan itu akan membebankan negara. Jadi stunting itu memang betul-betul harus dicegah supaya tidak terjadi kualitas sumber daya manusia yang tidak bagus gitu Mbak Fatma. Ada banyak kasus di Jawa Timur ini terkait dengan stunting, terutama di 4 daerah yakni Bangkalan, Pamekasan, Bondowoso, dan juga Lumajang. Anda melihat ini seperti apa? Apakah memang salah satu faktornya karena kemiskinan atau ketidaktahuan masyarakat terkait dengan stunting ini untuk pola asuh anak? Ya, jadi penyebab stunting itu adalah kondisi di mana seseorang itu kurang gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu pada saat sejak kehamilan sampai anak usia 2 tahun, itu tidak diberikan gizi yang terbaik, gizi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang janin sampai anak usia 2 tahun. Kenapa? Karena tadi sudah katakan bahwa pada 1000 hari pertama kehidupan, 85% otak itu terbentuk. Dan kenapa tidak diberikan gizi yang terbaik pada 1000 hari pertama kehidupan? Hanya sekitar 40% saja itu karena kemiskinan, karena tingkat ekonomi. Tetapi 60%, hampir 60% itu karena pola asuh, rendahnya pola asuh, ketidaktahuan masyarakat. Sehingga mereka tidak paham bahwa sebenarnya ibu hamil itu adalah sangat dibutuhkan ikan misalkan. Karena dengan ikan itu memberikan kontribusi zat gizi yang untuk tumbuh kembang, yaitu zinc misalkan. Sehingga ketika dia itu melahirkan, maka anak tersebut tidak stunting dan seterusnya. Oke, baik. Kalau Anda melihat, apakah ini yang paling riskan itu siapa? Yang bisa menelan korban atau anak-anak yang terkena stunting? Apakah dari ibu muda atau ibu yang kurang berpengetahuan? Seperti apa Anda mengamati ini, ya. Dok? Jadi ketika kita berbicara masalah stunting, tapi berbicara masalah 1000 hari pertama kehidupan. Tetapi ketika berbicara masalah ibu hamil, akan menjadi lebih bagus lagi kalau ibu hamil itu sudah disiapkan sedini mungkin. Karena kita paham bahwa ibu hamil yang anemia tinggi, yang menderita kurang darah, maka dia akan cenderung stunting. Sehingga kalau seandainya ketika remaja putri atau calon pengantin itu dibuat sedemikian rupa supaya tidak anemia ketika kehamilan, maka dia akan menurunkan resiko stunting atau mencegah stunting tersebut. Jadi pemberian tablet tambah darah kepada calon pengantin maupun remaja putri itu adalah sangat tepat untuk supaya mempersiapkan ibu hamil tersebut. Karena kita paham bahwa zat besi itu adalah untuk respirasi sel. Ketika seorang ibu hamil itu anemia,
maka dia kurang darah sehingga pada saat dia melahirkan akan jadi kesulitan atau bisa melahirkan prematur dan seterusnya. Jadi memang 1000 hari pertama kehidupan, tetapi sebelum 1000 hari pertama kehidupan itu menjadi sebuah yang sangat penting. Contoh lagi, ketika melahirkan, maka di dalam penelitian Kementerian Kesehatan itu 90% anak itu normal, anak itu tidak stunting. Tetapi karena pada saat dia melahirkan, kemungkinan dia itu adalah tidak diberikan ASI eksklusif, karena makanan terbaik pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu adalah ASI, maka dia akan pelan-pelan setiap bulannya, dia akan jadi stunting dan seterusnya. Berarti sangat mempengaruhi saat masa sebelum kehamilan, saat kamu hamilan, baik itu juga saat menyusui, ini juga penting, terutama 1000 hari pertama begitu. Nutrisi apa yang harus didapat oleh janin, oleh bayi begitu? Seperti apa yang nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Menekan angka stunting di Jawa Timur, inilah yang menjadi bahasan atau topik utama di Dialog Titik Tengah kali ini. Yakni tadi sudah terhubung dengan Pak Andrianto, Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia, dan saat ini kita juga sudah terhubung dengan Ibu Maria Ernawati selaku Kepala BKKBN Jawa Timur. Selamat siang, Ibu Erna. Selamat siang, Mbak Batma. Ya, Bu Erna, berkaitan dengan kasus stunting di Jawa Timur ada zona merah, ada 4 kategori atau 4 daerah utama, yakni pertama adalah Bangkalan, Pamekasan, Bondowoso, serta Lumajang. Bagaimana tingkat keparahan daerah-daerah tersebut yang menyandang zona merah stunting di Jawa Timur? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bilang untuk kasus stunting, memang untuk kasus stunting itu ada banyak sebenarnya ya, yang karena prevalensinya yang diharapkan oleh pemerintah nanti di tahun 2024 itu kan 14%. Nah, di Jawa Timur ini ada 14 daerah atau kabupaten kota yang rata-rata prevalensinya di atas rata-rata Jawa Timur. Nah, yang terbesar itu ada di Bangkalan, Pamekasan, kemudian Bondowoso dan Lumajang. Namun demikian Mbak Fatma, di Jawa Timur sendiri juga ada prevalensinya yang mencapai 1 digit. Nah, ini ada di kota Mojokerto. Ya, betul sekali. Berarti ada 14 daerah yang perlu mendapat perhatian penuh begitu dari pemerintah karena kasus stuntingnya cukup tinggi atau tingkat prevalensinya kasus stunting tinggi begitu ya Bu ya? Ya. Kalau dilihat dari 4 kabupaten yang tertinggi begitu, kasusnya ini menimpa kepada masyarakat yang seperti apa? Apakah karena kemiskinan ataukah karena banyak pernikahan dini atau pola asuh yang kurang tepat begitu? Ya, betul. Jadi faktor prevalensi yang ada di Jawa Timur yang tertingginya adalah sebenarnya empat wilayahnya itu beririsan, antara stuntingnya tinggi, kemudian angka kematiannya itu tinggi, dan wilayah-wilayah tersebut masuk kepada wilayah kemiskinan ekstrim. Nah, sehingga kami ini perlu adanya satu sinergitas program begitu ya, antar program untuk bisa mengintervensi dari empat-empatnya wilayah yang cakupannya masih relatif tinggi, Mbak Fatma. Dan di BKKBN sendiri juga ada aplikasi elektronik siap nikah dan hamil atau LC-Mil bagi para calon pengantin. Ini juga dianggap perlu begitu bagi calon pengantin untuk diberikan edukasi seperti itu? Ya, tentu saja. Jadi BKKBN ini melalui amanah Perpres bahwa kita sebagai ketua pelaksana, sehingga ada beberapa strategi yang segera kita lakukan untuk percepatan upaya dalam rangka penurunan stunting. Yang pertama adalah penanganan dari hulu. Kemudian yang kedua, kita mencegah secara preventif agar tidak bertambahnya kelahiran-kelahiran baru stunting. Nah, mencegah dari hulu itu Mbak Fatma, kita mulai dari remaja. Remaja ini kita berikan satu sosialisasi, kita berikan satu edukasi, supaya nanti saat menikah dia akan siap nikah dan siap hamil begitu. Nah, di LC-Mil, namanya LC-Mil adalah elektronik siap nikah dan
siap hamil, ini adalah satu aplikasi yang bisa untuk mendeteksi dini dari remaja-remaja itu apakah sudah siap nih menikahnya, apakah sudah siap dengan kehamilannya. Nah itu yang untuk medisnya yang kita lihat adalah lingkar lengan atasnya, gitu ya. Lingkar lengan atasnya itu apabila di bawah 23,5, nah ini tentu saja akan berisiko melahirkan anak stunting. Kemudian kita melihat juga anemia atau tidak, indeks massa tubuhnya. Nah apabila belum siap untuk hamil dan sudah menikah, kami harapkan untuk si calon atau pengantin ini menunda dulu kehamilannya dengan menggunakan alat kontrasepsi sampai dengan kesehatan reproduksinya siap untuk hamil. Gitu. Oke, baik, saya lanjutkan ke Pak Andrianto selaku Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia. Pak Andrianto, ini berkaitan dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu hamil dan juga menyusui. Ini seperti apa yang harus dikonsumsi seperti itu? Hari pertama kehidupan, Mbak Fatma, maka ibu hamil itu harus diberikan gizi yang terbaik agar supaya jadinya bisa berkembang atau tumbuh kembang dengan bagus dan tidak stunting. Dan zat gizi yang terkait dengan tumbuh kembang janin itu adalah zinc. Semuanya penting, zat besi penting dan sebagainya, tetapi adalah untuk terkait dengan stunting adalah zinc. Zinc atau ZNI banyak pada protein hewani, lauk pauk hewani, yaitu susu, telur, daging, dan ikan. Karena ikan ini terutama jenis kerang-kerangan itu memberikan kontribusi zinc itu tinggi sekali. 100 gram udang atau ikan laut itu rata-rata 40 sampai 50 mg zinc. Padahal kebutuhan anak cuma hanya 4 sampai 5 mg zinc. Artinya bahwa kalau diberikan cukup lauk pauk hewani akan menjadi lebih bagus, terutama adalah ikan. Kalau seandainya bayi tentunya ASI eksklusif. Makanya kalau peningkatan cakupan ASI eksklusif itu bagus, maka insya Allah tidak akan jadi stunting dan seterusnya. Ibunya harus mengkonsumsi zinc dan anaknya harus diberikan ASI eksklusif seperti itu ya, 2 tahun berturut-turut. Oke, baik. Bentuk penanganan apa yang dilakukan oleh BKKBN atau juga pemerintah secara keseluruhan maupun stakeholder dalam menangani kasus stunting ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Baik, saya langsung saja ke Bu Erna. Bagaimana upaya dari pemerintah untuk penanganan kasus stunting di Jawa Timur? Ya, terima kasih. Jadi upayanya untuk di Jawa Timur ini sesuai dengan kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh pusat. Bahwa yang pertama itu adalah sasaran. Kalau dulu itu kita berorientasi sasaran pada keluarga yang stunting, maka sekarang ini kita coba untuk menyasar keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Keluarga berisiko stunting itu ada calon pengantin, ibu hamil, keluarga yang mempunyai balita dan balita. Nah ini sasaran kami akan ke sana dan langkahnya adalah langkah preventif nantinya ke depannya. Sehingga kita harapkan tidak ada kelahiran-kelahiran baru stunting di Jawa Timur khususnya dan di Indonesia. Nah langkah kami yang pertama adalah dengan mengadakan pendampingan. Jadi kami BKKBN membentuk yang namanya tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah bidan, yang kedua itu adalah kader PKK dan kader Kadin. Di Jawa Timur sudah terbentuk 31.243 tim atau 93.729 orang yang kita rekrut untuk memberikan pendampingan kepada keluarga-keluarga yang berisiko stunting, tentu saja melalui satu penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi. Baik. Terakhir saya ke Pak Andrianto. Pak Andrianto, apa upaya yang tepat yang harus dilakukan oleh seluruh pihak agar kasus stunting ini bisa semakin ditekan dan Jawa Timur bisa 0 kasus stunting? Yang jelas bahwa dinas kesehatan tidak bisa berdiri sendiri, BKKBN tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga intervensi yang bersifat sensitif sangat diperlukan, yaitu yang di luar kesehatan. Yang bersifat spesifik itu dilakukan oleh dinas kesehatan. Dan dinas kesehatan yang seperti yang dilakukan oleh di luar negeri yang berhasil memberikan stunting,
itu dinas kesehatan melalui tenaga kesehatannya itu adalah melakukan yang disebut dengan BCC, Mbak Fatma, Behavior Change Communication. Bagaimana merubah perilaku, bagaimana posyandu itu diaktifkan sehingga ketika ibu balita datang kepada posyandu maka dia mendapatkan nasihat-nasihat gizi sehingga dia tidak akan mungkin lahir stunting. Kemudian peningkatan cakupan ASI eksklusif, bagaimana tenaga kesehatan dan ahli gizi dan seterusnya itu memberikan edukasi kepada masyarakat supaya dia bagaimana memberikan ASI-nya secara benar, memberikan MP ASI-nya secara benar. Dan kalau ini digagas maka insya Allah stunting itu sebagai outcome atau impact itu menjadi tidak ada. Mungkin itu, Pak. Baik. Terima kasih Ibu Maria Ernawati, Kepala BKKBN Jawa Timur, dan juga Pak Andrianto selaku Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Titik Tengah. Terima kasih. Pemirsa, saya Fatma Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, sehat selalu.